Bayangkan kamu menikah dengan cinta sejatimu, tapi di malam pertama, dia lenyap tanpa jejak. Yang tersisa hanya wangi parfumnya yang memikat dan bekas tubuh di kasur yang seolah berbisik, "Aku masih ada." Apa yang akan kamu lakukan jika dia terus hadir dalam bayang-bayang, tapi tak pernah benar-benar muncul? Halo, teman-teman Bunga Malam. Selamat datang kembali di channel cerita penuh misteri yang bikin hati terenyuh dan bulu kuduk merinding. Kali ini, kita akan terhanyut dalam kisah cinta yang berubah jadi teka-teki mencekam. Jangan lupa klik subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan siapkan diri untuk kisah yang akan mengaduk perasaan kalian. Yuk, mulai! Malam itu terasa seperti lukisan yang retak, indah namun penuh rahasia yang mengintai di balik bayang-bayang. Aku, Lira, berdiri di tengah kamar pengantin yang diterangi lampu temaram. Gaun putihku terlipat rapi di sudut seperti relik dari mimpi yang mulai memudar. Aroma mawar dari dekorasi resepsi masih menempel di udara, bercampur dengan hembusan angin malam yang dingin, menyelinap melalui celah jendela yang sedikit terbuka. Di pelaminan tadi sore, Ryan, pria yang kini resmi menjadi suamiku, menatapku dengan mata yang berkilau seperti bintang di langit kelam. "Tunggu aku di kamar, ya, sayang," bisiknya, suaranya lembut namun berat, seolah menyimpan beban yang tak pernah ia bagi denganku. Aku mengangguk, tersenyum, meski ada sesuatu di nadanya yang membuat jantungku bergetar, bukan karena cinta, tapi seperti firasat yang tak bisa kujelaskan. Kini, jam dinding tua di sudut kamar berdetak pelan, setiap detiknya seperti palu yang memukul keheningan. Aku duduk di tepi kasur, tanganku menggenggam ujung spray sutra yang masih harum sabun lavender. Cahaya bulan menyelinap melalui tirai tipis, menciptakan bayang-bayang yang menari-nari di dinding, seolah mengolok-olok kesendirianku. Aku menunggu, menatap pintu kayu berukir yang tak kunjung terbuka. Di mana Ryan? Mengapa malam yang seharusnya penuh kehangatan ini terasa seperti kuburan yang sunyi? Waktu merangkak lambat, seperti kabut yang menyelimuti hutan di tengah malam. Jam dinding menunjukkan pukul 2 dini hari, dan Ryan masih tak muncul. Jantungku berdegup kencang, bercampur antara cemas dan kemarahan yang mulai merayap di dadaku. Aku mencoba meneleponnya, tapi nada sambung mati, seperti suara hampa yang menertawakanku. Pesan-pesanku di ponsel terkirim namun tak berbalas, hanya tanda centang biru yang dingin. "Ryan, kamu di mana?" gumamku, suaraku terdengar rapuh di tengah keheningan kamar. Aku bangkit, berjalan mondar-mandir di lantai kayu yang dingin, setiap langkahku menggema seperti dentuman di kepalaku. Kamar ini, yang tadinya terasa romantis dengan kelopak mawar di lantai dan lilin-lilin kecil yang kini telah meleleh, kini terasa seperti sangkar. Gaun pengantin yang tergantung di sudut ruangan seolah menatapku, lipatannya membentuk bayangan seperti wajah yang meratap. Aku mencoba mengingat wajah Ryan di pelaminan, senyumnya yang hangat, tangannya yang erat menggenggamku saat kami menari di bawah lampu kristal. Tapi kenapa ada sesuatu di matanya yang terasa jauh? Seperti dia sedang melihat sesuatu di kejauhan, sesuatu yang tak bisa kugapai. Aku menggigil, bukan karena dingin, tapi karena perasaan asing yang merayap di tulang punggungku, seperti ada mata tak terlihat yang mengawasiku dari sudut gelap kamar. Pagi menyapa dengan sinar matahari yang pucat, namun tak mampu menghapus kegelapan di hatiku. Aku tak tidur semalaman, mataku sembab karena menahan tangis dan kelelahan. Aku menghubungi keluarga Ryan, berharap jawabannya menenangkan, tapi yang kudapat hanya kata-kata yang terasa kosong. "Ryan kadang suka menyendiri," kata ibunya di ujung telepon, suaranya lembut namun ada getar ketidakpastian yang tak bisa disembunyikan. Matanya, saat kami bertemu di ruang tamu rumah mereka, penuh keraguan, seperti menyimpan rahasia yang terlalu berat untuk diucapkan. Aku ingin berteriak,
ini bukan soal menyendiri. Ini malam pernikahan kami. Tapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokanku, hanya menjadi isakan yang kupendam. Aku kembali ke kamar pengantin, berharap menemukan tanda-tanda Ryan, mungkin catatan, mungkin barang yang tertinggal. Tapi yang kulihat hanya cermin besar di sudut kamar, memantulkan wajahku yang pucat dan mata yang dipenuhi ketakutan. Di luar, angin bertiup kencang, menggoyangkan jendela hingga berderit, seolah alam sendiri sedang berbisik tentang sesuatu yang mengerikan. Aku duduk di sofa kecil di sudut kamar, menatap pintu dengan harapan yang semakin memudar. Firasat buruk itu kini bukan lagi bayang-bayang, melainkan kepastian yang dingin, menusuk hingga ke tulang. Ryan tidak hanya pergi, dia menghilang, dan aku tak tahu apakah aku akan pernah melihatnya lagi. Malam kedua terasa lebih gelap, lebih berat, seperti ada kabut tak terlihat yang menyelimuti kamar. Aku duduk di tepi kasur, tak berani berbaring, tak berani memejamkan mata. Tiba-tiba, aroma itu datang. Parfum kayu cendana yang selalu Ryan pakai, wangi yang dulu membuatku merasa aman kini terasa seperti hantu yang mengintai. Wanginya begitu kuat, seolah dia baru saja melangkah masuk, berdiri tepat di belakangku. Aku menoleh cepat, jantungku berdegup kencang, tapi kamar tetap kosong. Hanya bayang-bayang dari lampu kristal yang bergoyang pelan, menciptakan ilusi gerakan di dinding. Aku bangkit, kaki gemetar, dan mendekati kasur. Di sana, di sisi tempat Ryan biasa tidur selama kami pacaran, ada bekas tubuh diseprai, lekukan halus, seperti seseorang baru saja berbaring dan bangkit dengan tergesa. "Ryan, kamu di sini?" tanyaku, suaraku serak, nyaris tak terdengar. Tak ada jawaban, tapi udara terasa lebih dingin, seperti ada napas tak terlihat yang menyapu leherku. Aku memeriksa pintu, terkunci rapat dari dalam. Jendela pun masih tertutup, tirainya tak bergoyang. Tapi bekas itu, aroma itu, begitu nyata, seperti Ryan baru saja ada di sini, menatapku dari kegelapan. Aku mundur, punggungku menempel di dinding, napasku tersengal. Apakah aku sedang gila, atau ada sesuatu di kamar ini yang tak bisa kulihat? Keheningan malam itu terasa seperti jerat yang perlahan mengerat di leherku. Aku duduk di lantai, memeluk lutut, menatap kasur dengan bekas tubuh yang masih ada di sana, seperti cap tangan tak terlihat yang menolak menghilang. Aroma cendana itu masih menguar, kini bercampur dengan sesuatu yang lain, bau tanah basah, seperti yang tercium setelah hujan di kuburan. "Ryan, kalau kamu di sini, tolong bicara," bisikku, suaraku pecah antara takut dan rindu yang tak terkendali. Aku ingin mempercayai bahwa ini hanya imajinasiku, bahwa stres dan kelelahan membuatku melihat hal-hal yang tak ada. Tapi bekas di kasur itu terlalu sempurna, terlalu nyata, seperti tubuh Ryan yang ramping, bahunya yang lebar, telah mencetak dirinya di sana. Aku menyentuh spray, jari-jariku gemetar, dan merasakan kehangatan samar, seolah seseorang baru saja bangkit dari sana. Jantungku melonjak ke tenggorokan. Aku menoleh ke cermin di sudut kamar, dan untuk sesaat, aku bersumpah melihat bayangan bergerak di balik pantulanku, sesosok tinggi, samar, dengan mata yang menatapku penuh penyesalan. Aku menjerit kecil, menutup mata, tapi ketika ku buka lagi, cermin itu hanya memantulkan wajahku yang pucat dan ketakutan. Kamar ini, yang seharusnya menjadi saksi malam pertama kami, kini terasa seperti labirin tanpa pintu keluar, dan aku terjebak di dalamnya bersama sesuatu yang mungkin bukan Ryan, atau lebih buruk, sesuatu yang masih membawa jejaknya. Hari-hari berlalu seperti kabut yang menyelimuti jiwa, setiap malam membawa kembali horor yang sama, namun semakin dalam, semakin menyesakan. Aku, Lyra, mulai terbiasa dengan keanehan yang menghantui kamar pengantin itu,
Tapi, terbiasa bukan berarti damai. Itu seperti menyerah pada mimpi buruk yang tak kunjung usai. Setiap tengah malam, aroma parfum kayu cendana Ryan menguar, begitu kuat hingga aku bisa bersumpah dia berdiri di sampingku. Napasnya menyapu leherku dalam gelap. Bekas tubuh di kasur muncul kembali, lekukannya begitu jelas, seperti cetakan tubuh Ryan yang ramping, seolah dia baru saja berbaring dan menatapku dengan mata yang kini tak lagi kulihat. Aku takut, tapi ada bagian dalam diriku yang merindukannya, rindu yang sakit, seperti luka yang terus berdarah. Kalau kamu ada di sini, tunjukkan dirimu, Ryan, bisikku suatu malam, suaraku pecah di tengah keheningan yang mencekik. Angin malam berderit melalui celah jendela, seperti tawa pelan yang bukan milik manusia. Aku memeluk bantal, mencium sisa aroma Ryan di sana, dan air mataku jatuh tanpa suara. Kamar ini bukan lagi tempat cinta, melainkan penjara yang menyimpan bayang-bayangnya. Setiap malam, aku merasa dia semakin dekat, namun juga semakin jauh, seperti hantu yang hanya bisa kucintai dalam mimpi. Cahaya bulan yang pucat menyelinap melalui tirai, menciptakan siluet yang menari-nari di dinding, seolah mengundangku untuk mengejar sesuatu yang tak pernah bisa kuraih. Aku tak bisa lagi diam. Rasa rindu bercampur ketakutan mendorongku untuk mencari tahu, meski setiap langkah terasa seperti berjalan di atas tali yang rapuh, di ambang jurang yang tak terlihat. Aku menghubungi teman-teman Ryan, satu persatu, dengan suara yang gemetar namun penuh tekad. Kalian tahu di mana dia? Apa yang terjadi malam itu? Tanyaku pada mereka, tapi jawaban mereka hampa, hanya gumaman simpati atau alasan yang terdengar seperti kebohongan. Aku bahkan mendatangi kantor polisi, berdiri di depan meja petugas dengan tangan yang dingin dan jantung yang berdegup kencang. Suami saya hilang di malam pernikahan kami, kataku, suaraku nyaris patah. Petugas itu hanya mengangguk, menulis sesuatu di buku catatannya, dan berkata dengan nada datar, mungkin dia sengaja pergi, Bu. Kadang laki-laki begitu. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hatiku. Ryan bukan orang seperti itu, dia yang selalu menggenggam tanganku erat, yang berjanji akan menua bersamaku. Tapi di sudut kamar itu, malam demi malam, aku merasa kebenaran itu tergelincir dari jemariku. Lantai kayu di kamar pengantin berderit sendiri, seolah ada langkah tak terlihat yang mengintai. Aku mulai meragukan diriku sendiri. Apakah aku benar-benar mengenal Ryan? Atau apakah dia menyimpan rahasia yang kini menyeretnya ke dalam kegelapan, dan aku ke dalamnya bersamanya? Bayang-bayang di dinding seolah berbisik, mengejekku dengan pertanyaan yang tak bisa kujawab. Malam itu, kegelapan terasa lebih pekat, seperti lautan tinta yang menelan segalanya. Aku duduk di tepi kasur, tak berani berbaring, tak berani memejamkan mata, karena aku tahu sesuatu akan datang. Dan itu terjadi, bisikan pelan, seperti suara Ryan, mengalir di udara, memanggil namaku dengan nada yang penuh luka. Lira, aku di sini. Suara itu begitu nyata, begitu dekat, hingga aku menoleh ke setiap sudut kamar, jantungku berdegup seperti akan pecah. Tapi kamar itu kosong, hanya diterangi cahaya lampu kristal yang berkedip-kedip, seolah-olah listriknya terganggu oleh sesuatu yang tak terlihat. Ryan, tolong, jangan main-main, teriakku, suaraku bergema di dinding, tapi hanya keheningan yang menjawab. Aku bangkit, kaki gemetar, dan berjalan menuju cermin besar di sudut kamar. Pantulanku terlihat asing, wajahku pucat, mataku dipenuhi ketakutan, dan di belakangku ada bayangan samar, seperti siluet Ryan yang berdiri dengan kepala tertunduk. Aku berbalik cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya aroma cendana yang semakin kuat, bercampur dengan bau logam yang samar, seperti darah yang telah mengering. Aku memeluk diri sendiri,
tubuhku menggigil, terperangkap antara rindu yang membakar dan teror yang mencekik. Apakah ini Ryan, atau sesuatu yang berpura-pura menjadi dia? Kamar itu terasa hidup, dindingnya seolah bernapas, dan aku merasa seperti tikus yang terjebak dalam labirin tanpa pintu keluar. Aku tak bisa lagi menyangkal bahwa kamar ini menyimpan sesuatu yang jahat, sesuatu yang bermain-main dengan pikiranku. Aku mulai mencatat setiap kejadian aneh, tanganku gemetar saat menulis di buku catatan kecil. Bau parfum muncul tepat setelah tengah malam, bekas tubuh di kasur selalu di sisi kiri, sisi tempat Ryan biasa tidur saat kami masih pacaran, dengan tangannya melingkar di pinggangku. Aku memutuskan untuk memasang kamera kecil di sudut kamar, berharap bisa menangkap apapun yang terjadi. Tapi malam itu, saat aku memeriksa rekaman, hatiku membeku. Layar menunjukkan kasur yang kosong, tapi tiba-tiba spray bergerak sendiri, membentuk lekukan seperti tubuh yang tak terlihat sedang berbaring. Ini tidak mungkin, gumamku, suaraku serak, mataku terpaku pada layar. Aku memutar ulang rekaman itu berulang-ulang, berharap itu hanya ilusi, tapi lekukan itu tetap ada, semakin jelas setiap kali kuputar. Aroma cendana kembali menguar, kali ini bercampur dengan bau tanah basah yang membuat bulu kuduku berdiri. Aku menoleh ke kasur, dan bekas itu ada di sana lagi, lebih dalam, lebih nyata, seperti Ryan baru saja bangkit dan berjalan menembus dinding. Aku merangkak mundur, punggungku menempel di dinding yang dingin, napasku tersengal. "Apa yang kamu inginkan dariku?" bisikku, tapi suaraku tenggelam dalam keheningan yang mencekik. Kamar ini bukan lagi rumah, ini adalah makam, dan aku terjebak di dalamnya bersama sisa-sisa Ryan yang tak pernah pergi. Rasa rindu dan teror bercampur menjadi racun yang mengalir di nadiku, membuatku tak bisa berpikir jernih. Malam itu, aku duduk di kasur, menatap bekas tubuh yang kini terasa seperti cap tangan iblis yang menolak lenyap. Aku ingin marah, ingin berteriak, tapi yang keluar hanya air mata yang panas, membakar pipiku. "Kamu main-main sama aku, ya, Ryan?" tanyaku pada kegelapan, suaraku pecah, penuh dengan kemarahan dan keputusasaan. Aku rindu pelukannya, tawanya yang bisa menghangatkan malam terdingin, tapi yang kumiliki sekarang hanya aroma cendana yang menghantui dan bekas tubuh yang mengejek. Aku menyentuh spray, jari-jariku gemetar, dan merasakan kehangatan samar, seperti sisa nyawa yang masih menempel di sana. Tiba-tiba, lampu kristal di atas kepalaku berkedip-kedip, lalu padam, meninggalkan kamar dalam kegelapan yang pekat. Aku mendengarnya lagi, bisikan itu, suara Ryan, kali ini lebih jelas, lebih menyakitkan. "Lyra, maafkan aku menjerit, menutup telinga, tapi suara itu seolah datang dari dalam kepalaku. Cahaya bulan yang pucat menyelinap melalui tirai, memantulkan bayangan di cermin, bayangan Ryan, berdiri di sudut kamar, dengan wajah yang penuh luka dan mata yang kosong. Aku memejamkan mata, berharap ini hanya mimpi, tapi ketika kubuka, bayangan itu masih ada, lebih dekat, seolah ingin menyentuhku. Aku lari ke pintu, tapi terkunci, meski aku bersumpah telah membukanya tadi malam. Kamar ini hidup, dan aku adalah tahanannya, terperangkap bersama hantu Ryan yang tak pernah benar-benar pergi. Hari itu, udara terasa berat, seolah dunia menahan napas bersamaku. Aku duduk di tepi ranjang, menatap laci meja Ryan yang sedikit terbuka, seperti mengundangku untuk menggali rahasia yang terkubur. Dengan tangan gemetar, aku menarik laci itu, dan di antara tumpukan kertas tak penting, aku menemukan sebuah buku catatan kecil, kulitnya usang seolah telah disentuh berkali-kali dalam kegelapan. Aku membukanya, dan tulisan tangan Ryan yang bergetar menusuk mataku. Aku tak bisa lari dari mereka. Kata-kata itu seperti pisau, dingin dan tajam,
memotong keyakinanku bahwa Ryan adalah pria yang kukenal. Mereka siapa? Ancaman apa yang mengintai di balik senyumnya yang hangat di pelaminan? Aku membaca lagi, halaman demi halaman, tapi hanya kalimat-kalimat samar yang penuh ketakutan. Mereka tahu. Aku harus pergi. Jantungku berdegup kencang, seperti drum yang dipukul di tengah hutan sunyi. Ryan, apa yang kamu sembunyikan dariku? Bisikku, suaraku tercekat di tenggorokan. Tiba-tiba, aroma cendana itu muncul lagi, begitu pekat hingga aku tersedak, bercampur dengan bau logam yang samar, seperti darah yang telah lama kering. Aku menoleh ke cermin di sudut kamar, dan untuk sesaat, pantulanku tampak asing, mataku kosong, seperti milik seseorang yang telah menyerah. Di luar, angin menderu, menggoyangkan jendela hingga berderit seperti tangisan. Buku itu terasa hidup di tanganku, seolah setiap kata yang ditulis Ryan adalah jeritan yang tak pernah sampai kepadaku. Kamar ini, yang dulu penuh harapan, kini terasa seperti makam yang menyimpan rahasia yang tak ingin ku ketahui. Aku tak bisa menahan diri lagi. Dengan buku catatan Ryan di tangan, aku pergi menemui Dion, sahabatnya yang selalu menghindar setiap kali ku sebut nama Ryan. Aku menemukannya di sebuah kafe tua di pinggir kota, tempat yang berbau kopi basi dan kenangan yang pudar. Dion duduk di sudut, wajahnya tegang, matanya gelisah seperti burung yang tahu badai akan datang. Lyra, ada hal tentang Ryan yang kamu nggak tahu, katanya, suaranya rendah, nyaris seperti bisikan yang tak ingin didengar dinding. Aku mendorong buku catatan itu ke arahnya, menuntut jawaban. Apa ini, Dion? Siapa mereka yang Ryan tulis? Tanyaku, suaraku tajam, penuh kemarahan yang bercampur ketakutan. Dia menatap buku itu seolah itu bom yang siap meledak, lalu menggelengkan kepala. Berhenti mencari, Lyra. Demi kamu sendiri, katanya, tapi matanya penuh penyesalan, seperti seseorang yang telah melihat terlalu banyak. Aku ingin berteriak, memaksa dia bicara, tapi ada sesuatu di nadanya yang membuatku menggigil, seperti dia tak hanya takut untuk Ryan, tapi juga untukku. Di luar kafe, hujan mulai turun, menciptakan suara gemericik yang seperti bisikan rahasia. Aku pulang dengan buku itu di pelukanku, merasa seperti membawa peti mati kecil. Malam itu, kamar pengantin terasa lebih dingin, dindingnya seolah menutup rapat, menjebakku dalam ruang yang penuh bayang-bayang. Aroma cendana kembali hadir, tapi kali ini ada sesuatu yang lain, bau tanah basah, seperti kuburan yang baru digali. Aku tahu, mencari kebenaran tentang Ryan berarti menyelam ke dalam kegelapan yang mungkin akan menelanku. Malam itu, kamar pengantin berubah menjadi arena pertempuran antara akal sehatku dan teror yang merayap di tulang punggungku. Aroma cendana datang lebih pekat, seperti kabut yang menyelimuti setiap sudut ruangan, membawa serta bau logam yang kini lebih kuat, lebih nyata. Aku duduk di tepi kasur, menatap bekas tubuh yang muncul lagi di spray, lekukannya begitu jelas, seperti Ryan baru saja berbaring dan bangkit dengan tergesa. Tiba-tiba, aku melihatnya, bayangan di sudut kamar, samar namun jelas, siluet Ryan dengan kepala tertunduk, tangannya terulur seolah ingin menyentuhku. Ryan, apa yang kamu sembunyikan? Tanyaku, suaraku pecah, air mata mengalir tanpa izin. Bayangan itu bergoyang, seperti asap yang tersapu angin, lalu lenyap, meninggalkan keheningan yang mencekik. Aku bangkit, berlari ke sudut itu, tapi hanya dinding dingin yang menyambutku. Bekas tubuh di kasur terasa lebih dalam malam ini, seolah dia ingin meninggalkan tanda yang tak bisa kuhapus. Aku menyalakan semua lampu, berharap cahaya akan mengusir kegelapan, tapi lampu kristal di atas kepalaku berkedip-kedip, seperti jantungan yang sekarat. Kamu ingin aku tahu apa? Teriakku,
Suaraku bergema, tapi tak ada jawaban, hanya suara derit lantai yang tak seharusnya ada. Aku merasa seperti tikus yang dikejar kucing tak terlihat, terperangkap dalam permainan yang aturannya tak pernah ku ketahui. Kamar ini bukan lagi rumah, ini adalah labirin yang dibangun dari rahasia Ryan, dan setiap langkahku membawaku lebih dalam ke dalam kegelapan. Aku tak bisa tidur, tak bisa berpikir jernih. Pikiranku dipenuhi pertanyaan yang seperti belati, menusuk setiap kali aku mencoba memahami. Apakah Ryan terlibat dalam sesuatu yang berbahaya? Apakah dia masih hidup, bersembunyi di suatu tempat? Atau, apakah yang kualami ini bukan Ryan, melainkan sesuatu yang mengenakan wajahnya? Aku duduk di lantai, memeluk lutut, menatap cermin di sudut kamar yang kini terasa seperti mata raksasa yang mengawasiku. Bayang-bayang di dalamnya bergerak sendiri, meski aku tak bergerak, seperti ada sosok lain yang berdiri di belakangku. Ryan, apa yang terjadi padamu? Bisikku, suaraku nyaris tak terdengar, tenggelam dalam deru angin di luar yang seperti lolongan pelan. Aku mencoba mengingat wajahnya, senyumnya, tapi setiap kenangan kini terasa tercemar oleh rahasia yang kutemukan di buku catatannya. Aroma cendana itu kembali, tapi kini bercampur dengan bau busuk yang samar, seperti sesuatu yang membusuk di bawah lantai. Aku menoleh ke kasur, dan bekas tubuh itu masih ada, lebih jelas, seperti Ryan sedang berbaring di sana, menatapku dengan mata yang tak lagi manusiawi. Aku ingin lari, tapi kaki terasa dipaku ke lantai. Lampu-lampu berkedip lagi, dan untuk sesaat, aku mendengar suara napas, pelan, berat, seperti seseorang berdiri tepat di belakangku. Aku berbalik, tapi tak ada siapa-siapa, hanya bayang-bayang yang menari di dinding, seolah mengejek ketakutanku. Aku tahu, mencari Ryan berarti menantang sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mungkin bukan manusia, tapi aku tak bisa berhenti. Cinta dan teror telah menyatu dalam darahku. Aku tak tahan lagi dengan kamar yang seperti sangkar iblis ini. Dengan sisa keberanian yang kumiliki, aku memutuskan menginap di rumah ibuku, berharap jarak akan memutus rantai kegelapan yang mengikatku. Tapi malam itu, mimpi datang seperti badai yang tak terelakkan. Aku melihat Ryan berdiri di ujung ranjang, wajahnya pucat seperti kain kafan, matanya kosong namun penuh luka. "Lyra, jangan cari aku. Mereka akan menemukanmu," katanya, suaranya seperti angin yang bertiup melalui reruntuhan. Tangannya terulur, tapi ketika aku mencoba meraihnya, jari-jarinya hancur menjadi debu, dan wajahnya berubah menjadi sesuatu yang mengerikan, seperti topeng yang meleleh. Aku terbangun dengan jeritan tertahan, tubuhku basah keringat dingin, jantungku berdegup seperti akan pecah. Di rumah ibuku, kamar tamu terasa asing, dindingnya seolah berbisik, mengulang kata-kata Ryan dalam mimpi itu. Aku menyalakan lampu, tapi cahayanya lemah, seperti ditelan oleh kegelapan yang mengikuti. Aku memeriksa ponselku, berharap ada pesan dari Ryan, tapi hanya layar kosong yang menatapku kembali. Di luar, hujan turun deras, petir menyambar, dan untuk sesaat, aku bersumpah melihat bayangan Ryan di jendela, berdiri di tengah badai, menatapku dengan mata yang penuh penyesalan. Aku menutup mata, berdoa agar ini hanya imajinasi, tapi firasat buruk itu semakin kuat. Ryan, atau apapun yang menyamar sebagai dia, tak akan membiarkanku pergi. Aku terjebak, bukan hanya di kamar pengantin, tapi dalam jerat yang dia tinggalkan, dan kebenaran itu kini terasa seperti tali yang mencekik leherku. Kembali ke kamar pengantin itu terasa seperti melangkah ke mulut monster yang menanti untuk menelanku. Aku berdiri di ambang pintu, tanganku gemetar memegang gagang pintu yang dingin seperti es, jantungku berdegup seperti akan meledak. Buku catatan Ryan masih kugenggam, kata-katanya tentang mereka bergema di kepalaku seperti mantra kutukan.
Aku tahu aku harus menemukan jawaban, meski setiap serat tubuhku berteriak agar aku lari. Kamar itu gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang pucat, menyelinap melalui tirai yang bergoyang pelan meski tak ada angin. Aku menyalakan lampu, tapi cahayanya redup, seolah ditelan oleh kegelapan yang hidup di ruangan ini. Dengan napas tersengal, aku merobek-robek laci dan lemari Ryan, mencari apapun yang bisa menjelaskan kepergiannya. Di balik bingkai cermin tua, aku menemukannya, sebuah foto lama, buram, menunjukkan Ryan dengan seorang pria tak kukenal, wajahnya keras dan penuh ancaman. Di belakang foto, tulisan tangan Ryan yang gemetar, "Maafkan aku, Lyra." Kata-kata itu seperti pisau yang merobek hatiku, bercampur dengan aroma cendana yang tiba-tiba menguar, begitu kuat hingga aku tersedak. "Ryan, kenapa kamu nggak cerita padaku?" Bisikku, suaraku pecah, air mata mengalir tanpa suara. Tiba-tiba, cermin itu bergetar, memantulkan bayangan yang bukan milikku. Sesosok tinggi, wajahnya tersembunyi dalam bayang-bayang, tapi aku tahu itu Ryan. Aku menjerit, mundur, dan foto itu jatuh dari tanganku, pecah di lantai seperti harapanku. Kamar ini bukan lagi tempat cinta. Ini adalah gerbang menuju neraka yang Ryan tinggalkan untukku. Aku tak bisa menunda lagi. Dengan foto itu di tangan, aku kembali menemui Dion, sahabat Ryan yang kini terlihat seperti bayangan dirinya sendiri. Wajahnya pucat, matanya liar seperti burung yang terperangkap. Aku melempar foto itu ke meja di depannya, suaraku bergetar penuh kemarahan. "Ceritakan semuanya, Dion. Siapa pria ini? Apa yang Ryan sembunyikan?" Teriakku, mengabaikan tatapan pelayan kafe yang mulai melirik. Dion menatap foto itu seolah melihat hantu. Tangannya gemetar saat menyentuhnya. "Lyra, kamu nggak seharusnya menemukan ini," katanya, suaranya serak, penuh ketakutan. Setelah desakan yang terasa seperti selamanya, dia akhirnya menyerah. Dengan suara berat, dia menceritakan bahwa Ryan terjerat dengan kelompok berbahaya, pemberi pinjaman gelap yang tak kenal ampun. Dia berutang besar, Lyra. Dia bilang dia akan kabur setelah menikahimu, tapi sepertinya mereka menemukannya lebih dulu, katanya, matanya penuh penyesalan. Aku terduduk, dunia seolah runtuh di sekitarku. Ryan, pria yang kucintai, yang berjanji akan melindungiku, menyimpan rahasia yang begitu kelam? Hujan di luar kafe menderu, petir menyambar, dan untuk sesaat, aku bersumpah mendengar suara Ryan di antara gemuruh itu, memanggil namaku dengan nada yang penuh luka. Aku pulang dengan kepala penuh kabut, foto itu terasa seperti beban mati di saku jaketku. Malam itu, kamar pengantin terasa lebih sempit, dindingnya seolah mendekat, ingin mencekiku. Aroma cendana bercampur bau darah kini begitu kuat, dan bekas tubuh di kasur terlihat lebih dalam, seperti Ryan baru saja bangkit dan menatapku dari sudut gelap. Jantungku hancur, tapi pikiranku tak bisa berhenti bertanya, apakah Ryan benar-benar pergi, atau apakah dia masih di sini, terjebak dalam bentuk yang tak bisa kugapai? Aku duduk di tepi kasur, menatap bekas tubuh yang kini terasa seperti cap tangan iblis, menolak lenyap. Aroma cendana itu kini bercampur dengan bau busuk yang mengerikan, seperti sesuatu yang membusuk di bawah lantai. "Ryan, apa yang mereka lakukan padamu?" bisikku, suaraku tenggelam dalam keheningan yang mencekik. Aku ingin percaya bahwa aroma itu, bekas itu, adalah Ryan yang mencoba menjangkauku, tapi ada bagian dalam diriku yang berteriak bahwa ini bukan dia, ini sesuatu yang lain, sesuatu yang mengenakan wajahnya untuk menjeratku. Lampu kristal di atas kepalaku berkedip-kedip, lalu padam, meninggalkan kamar dalam kegelapan yang pekat. Tiba-tiba, aku mendengarnya, suara napas berat, seperti seseorang berdiri tepat di belakangku. Aku berbalik,
Tapi tak ada siapa-siapa, hanya bayang-bayang yang menari di dinding, membentuk siluet Ryan dengan mata kosong. "Kamu bukan Ryan," teriakku, suaraku bergema, tapi bayangan itu hanya bergoyang, seperti asap yang menolak lenyap. Aku merangkak ke sudut kamar, memeluk lutut, tubuhku menggigil. Cermin di sudut ruangan memantulkan sesuatu yang mengerikan, wajahku, tapi di belakangnya, ada sosok Ryan, wajahnya penuh luka, darah menetes dari sudut mulutnya. Aku menutup mata, berdoa agar ini hanya mimpi, tapi ketika kubuka, cermin itu kosong, dan aroma busuk itu semakin kuat, seperti kematian yang merayap mendekat. Aku tahu, kebenaran tentang Ryan akan menghancurkanku, tapi aku tak bisa berhenti. Cinta dan teror telah menjadi satu dalam darahku. Malam itu adalah malam terakhirku di kamar pengantin itu, malam yang terasa seperti puncak dari semua mimpi burukku. Aku duduk di kasur, menatap bekas tubuh yang muncul lagi, lebih jelas, lebih nyata, seperti Ryan sedang berbaring di sana, menatapku dengan mata yang tak lagi hidup. Aroma cendana dan bau busuk kini menyatu, menciptakan kabut tak terlihat yang mencekik paru-paruku. "Ryan, kalau kamu masih di sini, beri aku tanda," kataku, suaraku serak, penuh dengan rindu dan ketakutan yang tak bisa dipisahkan. Tiba-tiba, angin bertiup pelan melalui jendela yang terkunci, membawa serta suara bisikan yang seperti jeritan pelan. "Lyra, lari!" Aku membeku. Jantungku berhenti sejenak, lalu aku merasakan sentuhan ringan di tanganku, dingin, seperti jari-jari yang telah lama mati. Aku menjerit, menarik tanganku, dan lampu kristal di atas kepalaku meledak, pecahannya berhamburan seperti hujan kaca. Dalam kegelapan, aku melihatnya, sosok Ryan, berdiri di sudut kamar, tubuhnya setengah tembus pandang, wajahnya penuh luka, matanya kosong namun penuh penyesalan. "Maafkan aku, Lyra," katanya, suaranya seperti angin yang bertiup melalui kuburan. Aku ingin lari, tapi kakiku terpaku, terjebak dalam tatapan sosok yang kucintai namun kini menakutkanku. Cermin di sudut kamar bergetar, memantulkan gambar yang mengerikan, bukan hanya Ryan, tapi sosok-sosok lain di belakangnya, wajah mereka kabur, tangan mereka terulur seperti ingin menyeretku. Aku menutup mata, berteriak hingga tenggorokanku terbakar, dan ketika kubuka, kamar itu kosong, tapi bekas tubuh di kasur masih ada, hangat, seperti Ryan baru saja pergi, meninggalkanku dengan kengerian yang tak akan pernah pudar. Aku tak bisa bertahan di kamar itu lagi. Dengan sisa-sisa keberanian yang hancur, aku mengemasi barang-barangku dan pindah, meninggalkan rumah yang kini terasa seperti monumen kematian. Aroma cendana itu tak lagi muncul, bekas tubuh di kasur lenyap, tapi bayang-bayang Ryan tetap hidup di hatiku, seperti luka yang tak pernah sembuh. Aku mencoba melanjutkan hidup, tapi setiap malam, aku bermimpi tentangnya. Ryan, berdiri di ujung ranjang, wajahnya pucat, tangannya terulur, berbisik, "Aku tak pernah benar-benar pergi, Lyra." Aku tak tahu apakah dia masih hidup, bersembunyi dari mereka yang memburunya, atau apakah dia telah menjadi sesuatu yang lain, sesuatu yang terperangkap di antara dunia ini dan dunia berikutnya. Foto itu, buku catatannya, dan rahasia yang dia tinggalkan kini kusimpan dalam kotak kecil, terkunci rapat, tapi kenangan tentang malam-malam mengerikan itu tak pernah bisa kukubur. Aku pindah ke kota lain, berharap jarak akan memutus rantai kegelapan, tapi setiap kali angin bertiup, aku mencium sisa aroma cendana. Setiap kali cermin memantulkan bayanganku, aku takut melihatnya di belakangku. "Ryan, aku mencintaimu, tapi aku tak bisa hidup seperti ini," bisikku pada malam yang sunyi, berharap dia mendengar dimanapun dia berada. Kini, aku hidup dengan setengah hati, terbelah antara cinta yang hilang dan kengerian yang dia tinggalkan, sebuah misteri yang tak pernah terpecahkan, namun akan menghantuiku selamanya.
Itulah kisah Lyra dan Ryan, teman-teman Bunga Malam, sebuah cerita cinta yang terperangkap dalam kegelapan dan misteri yang mencekam. Apakah Ryan benar-benar pergi, terseret oleh rahasia kelamnya, atau apakah dia masih menghantui Lyra dari dunia lain, menolak melepaskannya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apa yang kalian pikirkan tentang aroma cendana itu, bekas tubuh di kasur, dan bisikan di tengah malam? Jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel Bunga Malam untuk cerita-cerita misteri yang bikin bulu kuduk merinding. Nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tak ketinggalan kisah berikutnya. Sampai jumpa di kegelapan berikutnya, teman-teman. Stay spooky dan tetap bersama Bunga Malam.